terima kasih kepada Ibu Haja Dewi Ningsih yang telah memberikan kesempatan kepada saya, Rika Desta Amalia, selaku calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 4 Bandar Lampung, untuk mempresentasikan mengenai budaya positif di lingkungan SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Pada pagi hari ini ada beberapa materi yang akan kami sampaikan. Saya dulu yang akan mempresentasikan, kemudian nanti Bu Anha akan menyusul setelah saya. Yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah kita ini sudah banyak yang kita lakukan, Bapak Ibu semua ya. Contohnya, praktik baik yang sudah kita lakukan adalah greeting atau memberikan sapa salam pagi kepada siswa kita di depan gerbang sebelum masuk sekolah. Kemudian ada program 5S dari sekolah, yaitu senyum, sapa, salam ya, yang diberikan oleh yang dipraktikkan oleh siswa-siswa kita dan dicontohkan oleh guru-guru. Nah, budaya positif ini tentunya ada kaitan dengan 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nanti akan saya jelaskan apa saja sih 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru yang akan menjawab tantangan kita atau tantangan pendidikan ke depan. Tentunya kita harus merubah paradigma dari pembelajaran yang membosankan menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Nah, perubahan paradigma ini ya, saya ingin kita sedikit bergerak untuk menuliskan sedikit tentang apa sih yang akan kita tuliskan di dalam kertas yang saya bagikan itu, paradigma yang akan kita sampaikan. Misalnya, tulislah apa yang menurut Anda sangat berharga di kertas itu. Nah, saya mohon ibu-ibu hebat semua bisa menuliskan apa sih yang menjadi sesuatu yang berharga pada diri ibu-ibu semua, kemudian dituliskan di dalam kertas. Ya, silakan. Iya, tulisan aja, bentuk tulisan aja. Apa yang berharga menurut ibu semua? Yang berharga di diri ibu apa? Ya, menurut ibu. Ya, menurut ibu yang berharga menurut ibu itu apa? Ya, boleh. Jilbab kata Bu Ika boleh. Nah. Ya, apa saja yang berharga menurut ibu? Suami? Oke. Apa? Kesehatan. Oh iya, ini Bu Mary langsung nyanyi. Nanti Bu Mary boleh menyumbangkan sebuah lagu. Oke, sudah. Ya, sudah dituliskan. Ya. Sekarang kertas itu Ibu remas dalam kepalan tangan Ibu. Sudah dalam genggaman Ibu, dalam kepala Ibu. Berarti ini sudah safety ya Bu ya? Sudah nggak ada yang bisa merebut. Nah, ketika Ibu mempertahankan sekuat tenaga, maka otoritas Ibu ada di dalam sini kan? Iya. Nah, seperti itu pula kita, posisi kontrol kita di dalam kelas. Ya. Kita akan mempertahankan kita kalau mempertahankan itu bahwa orang lain tidak boleh mengganggu kan apa yang menjadi hak kita. Apa Bu tadi Bu? Milik kita. Dengan jiwa. Iya, betul. Kata Bu Sukma, apa yang sudah menjadi hak kita akan kita pertahankan sekuat tenaga dengan segala upaya. Nah, mana sih? Nah, di sini paradigma yang kita lakukan di kelas kita itu ada 5 posisi kontrol atau ilusi kontrol yang biasa kita lakukan. Nah, itu ada guru mengontrol murid. Gimana sih kita itu mengontrol murid? Kalau misalnya murid kita nggak baik, pasti kita marah.
telat datang ke sekolah gitu kan. Ya kan Bu ya? Ya. Terus iya, kalau misalnya murid kita berbuat salah, pasti kita langsung menjudge tuh, ya. Kenapa kamu telat? Kita kan langsung marah. Dimana yang ketiga, kita juga kadang-kadang tuh melakukan sesuatu yang positif. Misalnya penguatan efektif seperti sesuatu yang bermanfaat. Misalnya siswa kita melakukan, contohnya mengumpulkan tugas tepat waktu. Di sini kita memberikan penghargaan ya, ketika siswa kita mengumpul tugas tepat waktu, memberikan nilai, kemudian memberikan apalagi Bu, biasanya ketika siswa kita mengumpulkan tugas tepat waktu, apa yang Ibu lakukan? Memberikan apresiasi buat siswa kita ya. Reward berupa memuji, memberikan pujian atau reward ya. Kemudian bisa juga berbentuk nilai ya. Nilai. Dan biasanya kita itu di posisi kontrol kita di kelas itu biasanya sebagai orang dewasa ya, di kelas itu kita itu memaksa murid kita untuk berdisiplin, ya kan, memaksa. Harusnya ya, kita sadari siapa sih sesungguhnya yang harus memiliki kontrol. Ini ada dua teori Ibu semua. Yang pertama, bagaimana sih teori dari stimulus respon, dan yang kedua ada teori dari teori kontrol. Kira-kira dari 6 poin ya, dari 6 poin tersebut teori yang mana sih yang sebaiknya kita punya? Apakah yang stimulus respon, ataukah yang teori kontrol, atau pilihan? Kira-kira yang mana ya Bu? Yang mana Bu Dia? Ya, oke. Kita choose pilih teori kontrol. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa yang akan kita wujudkan dari kita melakukan budaya positif di sekolah kan salah satu yang paling kita tegakkan adalah sikap disiplin ya. Bagaimana sih disiplin positif itu? Nah, sikap disiplin itu bagaimana kita kalau nggak bisa mengontrol orang lain, karena yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu sebenarnya kita sendiri ya. Mau seperti apa? Yang diharapkan dari sini itu memotivasi bahwa kita itu kalau ada orang atau nggak ada orang pun kita harusnya bersikap tetap baik ya. Jangan ketika misalnya nih kayak kita nih, kita nggak pengen nih murid kita ketika ada kita mengerjakan tugas datang tepat waktu ya seperti itu. Tapi kalau nggak ada ya udah santai-santai. Nah, kita sebagai seorang guru harusnya tidak melakukan perbuatan tersebut gitu, yang memberikan contoh, karena kan guru adalah panutan buat siswa-siswanya. Nah, di sini kita harus tahu dong apa makna kata disiplin ya. Disiplin di sini adalah gimana sih seseorang itu menggali potensi diri menuju sebuah tujuan yang akan dihargai oleh diri sendiri ataupun diri orang lain. Namun kenyataannya di disiplin ini di budaya kita itu menjadi satu paksaan. Kadang-kadang disiplin itu memaksa bahwa tidak semua orang harus seperti itu gitu kan. Kita dipaksa. Tapi kalau nggak dipaksa ya nggak disiplin ya Bu. Oke. Nilai-nilai kebijakan universal ini yang akan kita capai dalam profil pelajar Pancasila yang digaungkan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Nah ini, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian gimana sih siswa kita itu bisa mandiri, ya kan? Yang kedua bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan bagaimana sih siswa kita itu kreatif, ya.
Apalagi sekolah kita di SMK yang 4 Bandar Lampung adalah sekolah vokasi, ya kan, yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, ya Bu. Oke. Karena sikap disiplin tersebut, kadang-kadang ya kita itu melakukan sesuatu kepada siswa kita itu berupa hukuman. Hukuman tersebut menjadi satu penghargaan, ya. Jadi kadang-kadang hukuman sama penghargaan itu bedanya tipis. Di sini ada sebenarnya hukuman dan penghargaan yang kita lakukan itu berpengaruhnya itu ada dalam jangka waktu panjang, ada jangka waktu pendek, ya. Nah, kalau kita dihukum oleh penghargaan, misalnya gini, dihukum oleh penghargaan itu contohnya seperti ini. Kita pengen kelihatan baik, ya, karena hobi ada sebuah penghargaan. Tetapi kita nggak menyadari bahwa itu tuh nggak baik. Harusnya, ya, tidak harus mesti dapat penghargaan, tidak harus mendapatkan reward, ya Bu. Tidak harus mendapatkan reward untuk berbuat baik. Oke, jadi dari kelima tipe posisi kontrol guru, ya, kira-kira kita itu berada yang di mana Bu? Lima posisi kontrol guru kita berada yang di mana? Apakah kita sebagai penghukum? Atau yang kedua membuat rasa bersalah? Atau kita sebagai teman? Sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Sebaiknya yang mana? Kita tuh biasanya ada di posisi mana sih? Saya tanya siapa ya? Oke, siapa yang mau menjawab? Bu Amel. Amel, alasannya apa? Dan seperti ini, ya mungkin kita bisa menjadi di posisi teman dan pemantau. Menurut saya begitu Bu. Oke. Nah ini tipe-tipe tadi kalau kita buat pernyataannya seperti ini Bu. Pernyataannya saya kecewa sekali dengan kamu. Nah itu kan membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu ini tidak pernah belajar melakukannya. Itu adalah tipe penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah kalau nggak ada ibu bapaknya maka dia nggak akan melakukannya. Berarti dia nggak ada motivasi intrinsik untuk sadar akan melakukan kebaikan. Ya. Kebaikannya ada, tapi kalau ada gurunya, ada kepala sekolah, ada bukajur. Tapi kalau nggak ada, ya dia melakukannya. Itu sebagai teman. Ya. Kemudian ketika kita kan suka tuh ya, anak SD nih biasanya dapat bintang atau stiker. Nah itu adalah tipe kita sebagai pemantau. Ya, kalau baik kita kasih stiker, kalau baik kita kasih reward, kalau nggak baik berarti enggak ya, bintang ya Bu ya, bintang. Dan berikutnya kalau kita menyelesaikan masalah ini berarti kita sebagai manajer. Dan kalau yang terakhir itu ada kamu nih kalau nggak perlu tugas tuh terakhir terus, itu penghukum. Jadi dari 5 posisi kontrol ini mana yang lebih baik? Nah, pinter, Bu Gina hebat deh. Tangan buat Bu Gina. Nah, jadi diharapkan dengan 5 posisi kontrol ini kita sebagai seorang guru hebat pembentuk siswa berprofil Pancasila. Nah diharapkan kita adalah guru yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Bu Amel udah sebagai manajer tadi bilang ya, bahwa kita guru adalah sebagai manajer para siswa-siswa kita. Oke, jadi kita harus bergerak Bu di antara konsekuensi dari tipe pemantau menjadi tipe manajer. Tipe manajer yang dapat memperbaiki sehingga kita dapat menimbulkan budaya positif kita di sekolah. Oke, mungkin ini
yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Selebihnya akan disampaikan oleh Ibu Anha tentang segitiga restitusi. Semoga apa yang saya berikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Ya, apabila ada kesalahan kata, saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada ibu semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum Ibu Anha, saya pengen kita semua bergerak, kita ice breaking dulu ya Ibu. kepada Allah dan mohon maaf kepada ibu semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun. Perkenalkan, nama saya Rika Desta Amalia MPD. Saya adalah calon guru penggerak dari Kota Bandar Lampung dan asal sekolah saya adalah SMKN 4 Bandar Lampung. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang budaya positif dan sharing praktik baik tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Tapi sebelum materi tersebut, saya menginginkan kita semua untuk bergoyang terlebih dahulu biar Bapak
Ibu bergerak otaknya itu biar maksimal gitu, konsentrasi dalam menikmati materi yang akan saya sampaikan nanti. Mohon kerjasamanya dimohonkan dari Bapak Ibu untuk berdiri terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Ibu semua atas partisipasinya untuk bergoyang-goyang ya. Kita di sini salah satu upaya kita untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan adalah dengan salah satunya mengajak anak-anak untuk ice breaking. Ice breaking ini boleh diberikan Bapak Ibu ketika memulai pelajaran, di tengah pembelajaran, atau setelah refleksi pembelajaran. Ini bisa kita lakukan. Nah, untuk saat ini saya akan sharing tentang budaya positif, yaitu tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Tapi sebelum masuk ke 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, saya ingin untuk kita merubah sebuah paradigma. Paradigmanya seperti apa? Saya akan membagikan Bapak Ibu itu paper, kertas. Kemudian saya ingin Bapak Ibu menuliskan apa sih hal yang paling berharga dalam kehidupan Bapak Ibu. Ya, nanti saya bagikan kertas. Tolong dalam satu kalimat deh, apa yang menurut Bapak Ibu berharga. Misalnya Bapak Ibu, menurut Ibu suami, ya itu paling berharga. Maka Ibu tuliskan di sini. Apabila apalagi yang paling berharga di kehidupan ini?
agama ya dituliskan di dalam kertas tersebut. Oke? Nah, akan saya bagikan kertasnya kepada Bapak Ibu semua. Mohon tuliskan apa yang menjadi sesuatu yang paling berharga di diri Bapak Ibu. Sudah dituliskan apa yang sangat berharga? Oke. Mungkin saya minta bantuan dari salah satu Bapak Ibu di sini yang akan memberikan apa sih yang paling berharga, mengatakan apa sih yang paling berharga. Tapi yang bersentuhan langsung dengan diri saya, selain itu tadi secara global, menurut saya keluarga. Karena adanya saya seperti sekarang itu karena keluarga. Karena apa? Senyum kita, tawa kita, duka kita, atau apalah segala sesuatu itu pengaruhnya dari keluarga besar banget, ya. Terutama suami dan anak-anak. Saya bisa keluar, saya bisa bergaul karena izin suami. Saya bisa terhibur karena ada tawa anak-anak. Jadi saya semangat karena melihat wajah keluarga. Terima kasih. Terima kasih Bu Ros untuk sharing tentang apa sih yang paling berharga di kehidupan kita ya. Nah, saya pengen apa yang sudah Ibu tuliskan kemudian Ibu remas. Kertasnya Ibu remas, Bapak Ibu remas. Nah, ya, itu kan sesuatu yang paling berharga di kehidupan Ibu. Nah, bagaimana nih ketika sesuatu yang paling berharga di kehidupan Ibu itu Ibu kemudian diorang? Nah, gimana sih rasanya? Gimana tuh ya? Apa yang sesuatu yang paling berharga di kehidupan Ibu, di diri Ibu ketika akan diambil orang? Nah, apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin dari sebelah sini ya, dari itu aja. Apa yang akan Ibu lakukan ketika Ibu harus mempertahankan karena yang paling berharga menurut saya adalah keluarga, kesehatan, sama agama. Kalau itu diambil dari hidup saya, ya seperti mengambil nyawa saya. Jadi kalau apa yang harus saya lakukan, ya akan saya perjuangkan dengan mempertaruhkan nyawa dan hidup saya. Terima kasih Bu Ika, ya, terima kasih, mantap sekali ya dari Bu Ika dan Bu Ros sudah memberikan apa yang paling berharga di kehidupan Bu Ros dan Bu Ika, yaitu keluarga. Nah, itulah yang kita lakukan selama ini, menjadi kontrol. Kita kalau sudah merasa sesuatu menjadi punya kita, maka kita akan mengontrol. Ya kan Bapak Ibu, mengontrol gimana caranya menjaga keluarga, kasih makan yang baik, biar yang baik Bapak Ibu ya. Kemudian kita kasih sesuatu yang terbaik lah buat keluarga kita. Nah, berkaitan dengan ini, nah kita akan mempertahankan apa yang menjadi sesuatu yang menjadi prioritas kita. Kalau di kelas Bapak Ibu, nah ini adalah ilusi kita sebagai posisi kontrol, mengontrol emosional kita. Gimana sih guru itu mengontrol murid-murid kita? Misalnya kita kan kalau udah memiliki sesuatu di kelas itu kan kita menjadi wali kelas ya Bapak Ibu. Jadi wali kelas kita berilusi dalam mengontrol murid. Murid kita itu nggak boleh melakukan sesuatu. Jadi kalau duduk misalnya terlambat kita marahin, ya nggak Bu? Ya. Namun telat terus, kadang-kadang kita malah menghakimi murid kita. Kita berilusi bahwa kita adalah orang yang mengontrol murid kita. Padahal yang mengontrol murid kita itu bukan kita seharusnya, tetapi ada peraturan sekolah. Kemudian kita itu suka berilusi Bapak Ibu. Ilusi itu apa sih? Ilusi itu berhayal ya, bahwa kita itu kalau membuat seseorang merasa bersalah itu kita akan menguatkan karakter. Padahal sebenarnya itu enggak ya Bapak Ibu ya. Anak itu ketika kita hukum malah mereka itu merasa dihukum gitu. Kalau ada ibu Bapak Ibu maka dia akan baik. Tapi kalau nggak ada Bapak Ibu ya udah dia melakukan hal tersebut. Mengulangi misalnya tadi salah satu contohnya adalah terlambat. Kemudian kadang-kadang kita juga selalu
kontrol yang biasa kita lakukan, ya, Bapak Ibu lakukan dan saya pun juga melakukan. Nah dari sini dari beberapa tulisan saya pengen Bapak Ibu mengamati, ya. Terbaca nggak sih Bapak Ibu? Terbaca ya. Di situ ada yang pertama tentang tindakan yang berkaitan dengan posisi kita sebagai seorang guru, ya. Ada tindakan kita yang menghukum dan memberikan konsekuensi. Kira-kira nanti saya mau tanya nih, apa sih yang dari pertanyaan saya itu dari tindakan guru yang dilakukan itu menjadi hukuman ataukah konsekuensi? Nah coba ketika yang mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, siapa yang bisa bantu saya? Ini adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman, oke, setuju ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak mengerjakan, tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, oke. Yang berikutnya menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi, oke. Dan membersihkan tumpahan dari air di atas meja tulis karena tersenggol saat belajar. Oke, konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa ini? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah kita lihat ya Bapak Ibu, apakah jawaban Bapak Ibu benar? Oke, ya. Jadi ada konsekuensi bahwa kita itu melakukan hal tersebut, ya. Harusnya ya, kita harus mengetahui sih apa sih itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Apa dampak bagi siswa-siswi kita apabila siswa-siswi kita itu dihukum? Kemudian apa sih konsekuensi? Dari kedua perbandingan tersebut, kira-kira mana sih Bapak Ibu yang baik, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa? Ada yang bisa memberikan alasan? Yang juga akan menerimanya secara negatif. Seperti kata Bu Rika, dia akan taat kalau ada si pemberi hukum. Tapi manakala si tukang hukum tadi nggak ada, dia akan kembali lagi ke habit awal. Tapi kalau konsekuensi ada unsur pembelajaran. Oh bahwa kalau saya lakukan ini nanti dampaknya nggak baik dan tidak baik itu untuk diri saya juga. Maka saya akan berpikir saya tidak akan mengulangi perbuatan ini karena dampaknya juga akan ke saya. Jadi dia merasa kalau dia melakukan sesuatu yang negatif maka dia akan menerima hal yang negatif. Sedangkan kalau hukuman, waduh ini dihukum apa sih? Nggak ada korelasinya dengan kesalahan saya. Saya telat kok disuruh lari. Nah gitu, akhirnya anak berpikir, ya nggak apa-apa lari biar sehat, besok saya telat lagi. Nah kenapa? Dia tidak merasa ada korelasi dari tindakan yang dia lakukan dengan apa yang harus dia terima. Terima kasih. Terima kasih Bu Ros atas sharingnya. Jadi paradigma inilah Bapak Ibu yang harus kita ubah ya sebagai calon sebagai guru pencetak generasi masa yang akan datang. Kita harus bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Sebaiknya kita melakukan konsekuensi kepada siswa kita, jangan memberikan hukuman karena hukuman itu diberikan siswa kita akan takut ketika kita ada. Tapi kalau nggak ada ya tadi ya Bu ya bakalan mengulangi kesalahan. Nah ini yang tidak kita harapkan dari siswa-siswa kita. Nah dari hal tersebut maka kita biasanya di kelas kita ada peraturan kelas ya Bapak Ibu. Peraturan kelas ini dibuat untuk menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita harapkan disepakati oleh semua siswa-siswi kita. Kemudian dengan adanya keyakinan kelas maka lingkungan sekolah kita akan menjadi positif dan
terciptalah budaya positif di sekolah. Nah, setelah itu setelah kita memahami apa itu konsekuensi, apa itu hukuman yang kita berikan kepada siswa kita, maka kita akan mengetahui apa saja sih yang selama ini kita lakukan. 5 posisi kontrol apa yang telah kita lakukan sebagai seorang guru. Nah, di situ kita dapat lihat ya, ada 5 posisi kontrol yang telah kita lakukan sebagai seorang guru di dalam kelas. Yang pertama itu adalah posisi kontrol kita sebagai penghukum. Ini identitas yang gagal. Ada 3 identitas dalam 5 posisi kontrol guru. Yang pertama identitas gagal. Nah, saya rasa di forum MGMP ini nggak ada ya yang kita lakukan di sini ya. Misalnya kita menghardik anak kita, menghardik itu kan menjudgment ya, bahwa kalau menunjuk ya kamu itu ya itu tidak boleh dilakukan ya Bapak Ibu. Nah, itu adalah identitas gagal kontrol dari luar yang tidak seharusnya kita lakukan. Nah, yang kita dan kita juga suka ngomong nih, ibu ini kecewa loh sama kamu, tugas gak pernah ngerjain ya, kamu tuh ya apa sih males banget gitu kan. Nah, itu adalah tipe pembuat rasa bersalah. Iya, saya ini males gitu kan. Nah, kemudian ada yang sebagai teman ya, membudayakan alasan-alasan. Bu, maaf ya saya saya telat karena tadi saya diantarnya terakhir gitu. Maaf ya Bu, dia selalu memberikan alasan. Namanya teman kan memaklumi ya Bapak Ibu. Nah, ini tidak kita harapkan juga dalam posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Kemudian menghitung dan mengukur kesalahannya udah seberapa banyak sih, kan? Dan yang terakhir, ini sebenarnya tipe yang diinginkan sebagai guru masa depan adalah posisi kita sebagai seorang manajer. Dimana kalau manajer itu kan memanajeri ya Bu. Kalau misalnya artis tuh manajerin produser memanajeri artisnya itu kan dikasih tahu ya, bagaimana sih si artis ini biar bisa pintar, biar bisa tahu actingnya seperti apa. Nah, itu yang diharapkan kita sebagai posisi kontrol kita, yaitu adalah sebagai tipe manajer ini. Nah, kira-kira nih dari lima posisi ini, kita itu udah berada di posisi yang mana sih? Apa yang suka menghardik? Awas ya kalau nggak melakukan nanti ibu hukum. Nah, itu yang penghukum. Kalau mau buat rasa bersalah ya itu udah tahu begitu, udah tahu telat, masih aja santai jalannya. Nah, itu adalah tipe pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman, memaklumi, kasih alasan. Ya udahlah, alasan kayak gitu. Itu adalah posisi kontrol kita sebagai teman. Pemantau, ya. Apa aja peraturannya. Dia lihat tuh ada CCTV, itu pemantau namanya, tipe pemantau. Dan yang terakhir manajer. Jadi diharapkan dengan adanya posisi kontrol ini, kita itu nggak ada di 2 posisi itu, penghukum, pembuat rasa bersalah, ya. Kalau teman sama pemantau ini kayaknya kita di antara ini ya, di antara ini memaklumi gitu kan. Nah, sebenarnya yang kita harapkan itu di manajer, yaitu menguatkan kita sebagai pribadi, bahwa kita itu harus memotivasi siswa kita untuk lebih sadar akan apa sih yang menjadi kewajiban mereka tanpa keterpaksaan. Nah, ini yang pernyataan kita yang kita suka lakukan Bapak Ibu ya. Saya kecewa sekali dengan kamu udah sih bener gak gitu ya, awas ada bapak kepala sekolah ya tuh gitu kan, jangan duduk di sana gitu kan. Padahal sebaiknya kita lakukan itu, ayolah lakukan gitu kan. Kemudian yang siapa yang mendapatkan stiker, nah ini reward ini kadang-kadang ya Bapak Ibu kita berikan kepada siswa kita, tapi ya reward ini sebenarnya sekarang ini menjadi salah satu polemik ya Bapak Ibu. Biasanya reward ini kita berikan kalau siswa kita berprestasi. Kalau siswa yang males pernah nggak dapat reward? Nggak pernah. Nah, itu adalah hukuman Bapak Ibu. Jadi gini, ketika siswa kita berprestasi di kelas bagus,
dikasih reward, oke, good ya, kasih coklat, kasih apa, stiker, kasih voucher dan lain sebagainya ya, pena dan lain sebagainya. Tapi yang males itu nggak pernah kita kasih. Itu hukuman loh Bapak Ibu. Hukuman bagi yang tidak mendapatkan. Kenapa? Oh ini saya ini males, berarti saya nggak dapat apa-apa, saya nggak akan pernah dapat apa-apa. Gimana untuk menjadi pemantaunya, menjadi solusinya? Maka kita harus memberikan siswa kita itu seluruhnya, boleh reward tapi semua harus dapat Bapak Ibu. Nggak boleh hidup terus. Ini kayak sekarang, yang jawab bolos, nanti bolos dapat coklat misalnya. Yang lain kan padahal semuanya bisa gitu, tapi tidak terungkapkan. Tapi saya panggil. Nah itu menjadi hukuman. Lama-lama dia malas, udahlah nanti yang jawab biar terus gitu. Saya nggak bisa, gitu. Jadi tipe ini harus kita posisi kita sebagai reward untuk sebagai untuk murid yang berprestasi, maka itu tolong dikontrol lagi Bapak. Jadi berikan ke seluruh siswa kita. Jadi jangan hanya satu. Itulah fungsi kita ketika kita mengabsen siapa sih yang belum mengumpul tugas gitu. Itu kasih tahu, nanti Ibu panggil kamu ya, kamu jawab apa yang akan Ibu sampaikan, kamu perhatiin, nanti kamu jawab. Kasih reward. Oh ini dia senang banget, maka besok-besok dia akan bersemangat gitu ya, untuk memotivasi siswa kita. Nah seharusnya kita bergerak nih Bapak Ibu, bergerak di antara posisi pemantau dan sebagai people manager. Ini harusnya posisi kita sebagai ada di dua posisi ini. Ya jangan berada di posisi yang identitas gagal tadi ya, sebagai penghukum. Ya. Oke. Kalau sudah belajar tentang, kita sudah sharing tentang kegiatan 5 posisi kontrol dulu, maka yang terakhir ini adalah tentang restitusi. Ya. Restitusi itu apa sih? Ada yang tahu? Mbak Ibu tahu restitusi itu apa? Restitusi itu kita akan mengetahui apa itu segitiga restitusi. Tadi segitiga restitusi itu apa yang kita lakukan ketika siswa kita merasa melakukan kesalahan Bapak Ibu. Ketika siswa kita melakukan kesalahan, maka sebagai guru yang baik kita harus melakukan segitiga restitusi dengan menerapkan segitiga restitusi, yaitu dengan menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu misalnya seperti ini Bu, siswa Ibu telat ya, siswa Ibu telat datang ke sekolah lari-lari, terus Bapak Ibu panggil, kenapa sih kamu terlambat ya? Kenapa ya? Karena ini dia kan biasanya memberikan alasan-alasan. Kemudian Ibu tanya lagi, sebenarnya kalau kamu terlambat itu apa yang seharusnya kamu lakukan? Biar tidak terlambat lagi. Ya Bu, saya sudah terbangun pagi, tanyakan. Nah, kemudian setelah Ibu tanyakan alasannya kenapa dia terlambat, apa yang dia butuhkan, maka Ibu tugasnya di dalam segitiga restitusi ini adalah membuat apa? Keyakinan. Ya, keyakinan. Harus yakin gimana kita meyakinkan apa yang kamu butuhkan. Dan misalnya dia bilang butuhkan, biasanya siswa telat itu karena apa sih? Bu, biasanya karena dia begadang malamnya. Iya, alasannya karena dia begadang malamnya, terus ketika pagi-pagi dia bangunnya kesiangan, maka dia sekolah terlambat. Ada juga yang beralasan karena Gojeknya terlalu lama, siswa terlambat. Ada juga karena kurang prepare untuk menyiapkan peralatan sekolahnya, seragam dan lain-lain, maka berangkat sekolahnya juga telat. Dan apa yang biasanya keyakinan apa yang diberikan untuk memotivasi siswa itu biar tidak melakukan kesalahan. Dan dia menyatakan apa yang menjadi alasan dia, menjadi alasan dia. Keyakinan yang biasanya untuk menghadapi siswa yang terlambat, saya beri masukan
Meyakinkan dia ketika dia terlambat, seketika dia terlambat, dia tidak mendapatkan pelajaran minimal 1 jam. Di 1 jam itu sudah berjalan 2 materi atau 1 materi. Nah, saya beritahu kalau dia terlambat, dirinya itu akan rugi sendiri karena dia ketinggalan materi atau kuis dadakan oleh guru, serta dia mendapat poin dari sekolahan. Seperti itu. Terima kasih Bu Tia ya atas sharingnya. Jadi seharusnya sebagai guru kita harus melakukan keyakinan ya Bu. Ketika kita sudah menanyakan kebutuhan apa, misalnya dia sudah kita panggil nih, jadi nggak di depan umum ya Bapak Ibu telat terus marah-marahin, itu kan menjadi hukuman. Saya tuh kedepannya nggak akan terlambat, coba kamu ya. Saya pernah ada siswa saya seperti itu. Dia datangnya terlambat terus ya, kemudian tugas itu dari 11 tugas aku nggak pernah ngerjain, luar biasa ya. Saya panggil, datang, kenapa sih kamu ya? Seperti itu, kenapa? Apa yang kamu butuhkan? Kamu kan telat, apa yang kamu butuhkan? Bangun lebih pagi, buat dia yakin bahwa kalau bangun pagi dia bakal tidak akan terlambat. Nah, kemudian apa yang dia lakukan lagi ketika dia tidak membuat tugas? Ya, kita harus yakinkan kamu kalau mengerjakan tugas maka kamu tepat waktu, maka kamu akan menyelesaikannya dengan baik, nilainya tidak terbengkalai. Itu yang harus kita lakukan sebagai guru. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, mungkin dari saya itu saja. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semua pada siang hari ini telah meluangkan waktunya untuk sharing praktik baik. Semoga kehadiran Bapak Ibu semua di sini menjadi ladang amal ibadah dan bermanfaat untuk kita semua. Apa yang saya berikan, apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa sih yang kalian pengen yakini di kelas itu? Misalnya datang tepat waktu, kan ada solusi di tahun 2023. Datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, pacar baru, ya kan? Nah, itu apa yang kalian yakini di kelas dan menjadi keyakinan kelas, disepakati oleh semua, ya. Jadi kalau misalnya berempat terlalu banyak, terlalu susah, Ibu mau kalian dalam pairs, berpasangan. Kira-kira yang kita setujui apa ya? Nah, nanti kita tempelkan semuanya di situ keyakinan kelas kita. Nah, kalau sudah, baru nanti kita cari underline-nya atau kesamaannya. Biasanya kan sama nih ya, misalnya siapa? Yova ya. Yova sama Sally. Misalnya sama-sama keyakinan kelasnya itu adalah disiplin. Berarti disiplin ya 1 poin ya kan? Nah, jadi
kita akan membuat keyakinan kelas. Apa yang kita yakini, yang kita bisa, yang menjadi kesepakatan di dalam kelas kita. Misal kita disiplin, berdoa sebelum belajar, apalagi banyak ya. Jadi nanti tolong dibuat dalam dua. Jadi satu pasang dalam satu pair, satu pasang kalian buat dua keyakinan. Ya. Dua atau empat? Dua, nggak ada satu keyakinan ya? Ya, oke. Berdoa sebelum belajar. Nah, ibu pengen kita tuliskan ini di dalam ini. Nanti kalian pers lagi ya. Kita apa sih yang akan kita yakini di kelas kita. Jadi 10 APH 1 ini, 10 PHT 1 ini apakah keyakinan kelas apa yang bisa kalian isi untuk menjadi keyakinan kelas. Ya, jadi ibu pengen kita tuliskan dulu, nanti baru kita cari conclusionnya dari semua. Oke, saya kita belajar ya. Saya bagikan boleh bantu dong? Dibantu. Satu sticky note ya. Kalau sudah langsung tempel. Ya. Silakan sini dari sini. Dari situ enaknya, Bu. Namanya siapa? Ya. Ini berjanji bukan sesuatu. Jatuhnya berjanji ya. Saya tidak berjanji. Mana? Sama Q-nya sama. Mahal ya. Rul terapi ya, Rul? Ah, enggak lah. Kayaknya susah sih. Ini siapa? Kamu baca dulu ke aku. Saya Al-Fatih Maulana sama kesana dong presentasinya. Kamu masuk. Saya akan membaca. Saya membacakan keyakinan kelas dari Al-Fatih Maulana sama MK Fadila, yaitu patuh terhadap guru dan mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, patuh. Oke, patuh. Yang kedua, tulis aja patuh aja. Yang kedua, oke. Mengerjakan mengumpul ya kalau tepat waktu itu ya biasanya ya, mengumpul tugas tepat waktu. Oke. Nah, coba ibu ini lagi salsa. Oke, salsa. Mana salsa? Masih jahil sih. Mana salsa? Jangan jauh amat salsa. Salsa mau baca punya siapa kayaknya? Siapa kak? Ya, baca. Dari Najwa sama Kika, Adil dan
Oke, ya, terima kasih. Kemudian cowok dulu itu. Yang di belakang itu. Jody. Gimana? Oh ya Jody depan. Yaudah, apa mana Jody? Abis Jody nanti Mafiudi. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun saya Haja Dewi Ningsih, SPD MPD, Kepala SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Dengan ini mengucapkan selamat kepada Ibu Rika Desta sebagai salah satu calon guru penggerak perwakilan dari SMK Negeri 4 Angkatan ke-7. Semangat selalu Bu Rika Desta. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah Bu Rika Desta mengangkat budaya positif untuk diterapkan di SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Harapannya bisa mengimbas kepada guru-guru di seputaran SMK Negeri 4 Bandar Lampung, dan pada hasil akhirnya budaya positif ini dapat diterapkan oleh semua warga SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Dan semangat kepada guru-guru yang nanti akan mengikuti jejak Ibu Rika Desta. Semoga teman-teman guru bisa termotivasi untuk bisa nanti menjadi guru penggerak di SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Bu Rika Desta semangat, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman di SMK Negeri 4 Bandar Lampung khususnya dan di Provinsi Lampung pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Rati Windari Eskom selaku teman sejawat Ibu Rika Desta yang telah menyampaikan diseminasi materi diseminasi budaya positif yang ada di SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Materi yang disampaikan oleh Ibu Rika Desta sangat menginspirasi kami di lingkungan kerja. Mudah-mudahan dengan materi tersebut kami dapat mengembangkan serta menyebarluaskan apa sih yang diperlukan oleh siswa-siswi kami terkait pembelajaran tersebut. Mudah-mudahan kedepannya inspirasi tersebut dapat memotivasi kami ikut serta dalam kegiatan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Teofilo Niklas Ria dari School PAT 1. Di sini saya akan memberikan pendapat tentang pengajaran Bu Rika. Pengajaran Bu Rika itu sangat menyenangkan karena dia memberikan kami materi dengan cara yang bervariasi. Bu Rika juga pernah mengajarkan kami untuk menggunakan aplikasi berupa Canva, Google Form, dan Jamboard. Terkadang juga Bu Rika mengajarkan kami juga cara Bu Rika juga pernah mengajarkan kita cara untuk mewawancarai tokoh-tokoh di dalam masyarakat. Tetap semangat ya Bu Rika. Terima kasih.